Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan masuk materi pertemuan ketujuh mengenai kelompok sosial. Ini materinya sebenarnya nggak banyak sih, sedikit, cuman karena slide-nya aja terlihat banyak ya. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, apa sih sebetulnya si kelompok sosial ini? Tapi sebelum dimulai, pastikan dicatat poin-poin yang memang tidak dipahami dan nanti bisa ditanyakan di kelas ya. Apa sih yang disebut dengan kelompok sosial? Joseph dan Roland mengatakan bahwa kelompok sosial ini meliputi dua atau lebih manusia, yang diantaranya mereka terdapat pola-pola interaksi dan dapat dipahami para anggota kelompoknya. Jadi kalau misalnya kita mengenal sebelumnya kelompok besar, kelompok kecil, kelompok belajar, ataupun kelompok lainnya, nah di sini kalau kelompok sosial itu sebetulnya kita semua itu masuk ke dalam kategori kelompok sosial. Tapi, kelompok sosialnya seperti apa nih? Apakah misalnya orang-orangnya memiliki hubungan saling berinteraksi satu sama lain? Tidak. Punya perasaan bersama? Tidak. Biasanya ini karena faktor sosiologis. Contoh, kalian kalau misalnya orang Padang, pasti kalian akan punya kelompok sosialnya adalah sesama orang Padang ya. Makanya kan suka ada ikatan mahasiswa perkumpulan daerah mana gitu ya. Nah, orang Padang, orang Papua, biasanya orang-orang seberang yang di luar, tanah Jawa, itu pasti punya, kelompok sosialnya sendiri gitu. Karena berdasarkan apa? Berdasarkan faktor sosiologisnya. Kelompok sosial ini merupakan sekumpulan individu yang bekerja sama dan berinteraksi, serta memiliki hubungan timbal balik. Hubungan timbal baliknya seperti apa? Hubungan timbal baliknya yang tentu adalah saling menguntungkan satu sama lain. Nah, yang jadi pertanyaan, menguntungkan siapa sih? Siapa dengan siapa yang diuntungkan? Yang diuntungkan adalah orang-orang yang terlibat pada kelompok tersebut karena mereka memiliki kerjasama satu sama lain. Itu yang disebut menguntungkan satu sama lain, seperti itu. Oke, semoga terjawab ya. Next, apa sih bagaimana cara terbentuknya kelompok sosial ini? Nah, ini cukup menarik. Jadi terbentuknya kelompok sosial ini menurut Abdul Sani itu ada 2 hal ya. Karena kenapa? Kelompok sosial ini harus berdasarkan dari, isi hati atau perasaan orang tersebut, tergabung dalam kelompok tersebut gitu ya. Misalnya kayak kalian ikut satu organisasi, tapi organisasinya beda di luar kampus. Nah, kalian punya perasaan tuh, ingin hidup bersama dengannya gitu. Kenapa? Karena yang pertama, hasrat untuk bersatu dengan manusia lainnya. Jadi karena kita manusia, pasti kita memiliki hasrat, kita bisa join dengan, manusia lainnya. Tapi ada juga nih hasrat di mana ketika kita ingin bersatu dengan alam. Nah, ini cukup menarik, bersatu dengan alam ini seperti apa gitu ya. Bersatu dengan alam ini maksudnya adalah bagaimana ketika, kalian merasa bahwa ketika, pergi ke pedesaan, pergi ke hutan, naik gunung, hiking sama temannya, memiliki hasrat bahwa, "Oh, saya merupakan bagian dari alam sekitar ini." Nah, jadi ada hasrat-hasrat seperti itu yang, akhirnya membentuk kelompok sosial. Makanya kan suka ada tuh, kelompok-kelompok pencinta alam, kelompok-kelompok misalnya, yang, peduli terhadap hutan, peduli terhadap pantai. Nah, ini disebut dengan kelompok sosial itu sendiri. Oke, next. Nah, terus bagaimana nih syarat terbentuknya kelompok? Syarat terbentuknya kelompok itu sebetulnya ada 3. Yang pertama, setiap anggota kelompok memiliki kesadaran bahwa dia merupakan bagian dari anggota kelompok lainnya. Mungkin bukan hanya di kelompok sosial ya, tapi di kelompok-kelompok yang lain juga, baik yang besar, kelompok kecil, kelompok belajar, atau apapun, harus ada rasa kesadaran bahwa saya ini bagian dari kelompoknya. Nah, jika, kesadaran ini tidak terbentuk atau kesadaran ini tidak ada pada diri si anggota kelompoknya, maka otomatis, dia belum bisa dikategorikan, masuk ke dalam sebuah kelompok itu. Nah, yang kedua, ada kesamaan faktor yang dimiliki anggota-anggota kelompok. Kesamaan faktor ini biasanya kelompok sosial itu bisa jadi hobi ya. Kalau misalnya kalian, hobi main bola, maka otomatis kalian akan berada di kelompok orang-orang yang suka main bola, gitu. Nah, ini yang disebut dengan faktor anggota-anggota kelompok yang memiliki kesamaan.
Nah, yang ketiga, kelompok ini berstruktur, berkaidah, dan punya pola perilaku. Contoh ya, meskipun kalian berada dalam, komunitas atau misalnya berada dalam kelompok sosial sepak bola, itu biasanya ada juga ketuanya, misalnya kayak apa ya, ketuanya siapa, kemudian udah kayak gitu, bendaharanya siapa, sekretarisnya. Jadi, dia struktur organisasi yang sederhana, karena dia berstruktur gitu ya. Makanya itu disebut dengan kelompok sosial. Masih ingat nggak sih dulu itu kalau nggak salah di Jawa Barat ada perkumpulan asep-asep. Jadi namanya KAA, Konferensi Asep-Asep. Itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki nama Asep. Karena, konferensi itu dibentuk begitu banyaknya nama Asep di daerah Jawa Barat gitu. Sehingga ada tuh konferensinya. Apakah berstruktur? Betul, berstruktur. Ada ketuanya, ada bendaharanya, ada PJ wilayahnya. Nah, itu yang disebut dengan si kelompok sosial itu sendiri, gitu. Nah, apa saja nih dasar-dasar pembentukan, kelompok sosial yang menjadi dasar pembentukan kelompok sosial? Satu, pasti, punya kepentingan yang sama, common interest. Orang-orang di dalamnya punya kepentingan yang sama. Kepentingannya apa? Ada yang pengen nambah teman, ada yang pengen dapat pasangan di kelompoknya, atau misalnya ada yang ingin, gabung aja gitu dengan anggota kelompok, itu juga ada. Nah, atau misalnya berdasarkan darah dan keturunan yang sama. Nah, ini tuh kalau kelompok sosial ini tuh terbentuk biasanya karena marga ya, keturunan atau marga. Ini tuh biasanya ada di, teman-teman Batak, itu biasanya dia punya marga di mana, misalnya marga A nggak boleh nikah dengan marga B gitu, ibu nggak tahu apa sih disebutnya Pariban ya kalau nggak salah. Ibu agak lupa sih. Walaupun bukan orang Batak, jadi tapi maksudnya teman-teman yang orang Batak pasti paham gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman punya, apa ya, punya, marga-marga dan berkumpul sesuai dengan marganya, maka itu disebut dengan kelompok sosial berdasarkan darah dan keturunan yang sama. Nah, itu dia yang disebut dengan kelompok sosial. Kemudian ada daerah yang sama. Nah, apa nih daerah yang sama? Daerah yang sama itu adalah daerah, sama-sama tinggal, tadi kayak yang Ibu sampaikan di awal ya. Kalau misalnya biasanya orang perantauan dia akan kumpul dengan teman-temannya, entah itu yang dari Sulawesi, pasti akan berkumpul dengan orang Sulawesi. Entah itu misalnya dari Kalimantan, pasti dia akan berkumpul dengan orang Kalimantan. Nah, ada juga yang berdasarkan ciri-ciri badaniah yang sama. Ini cukup menarik. Ciri-ciri badaniah itu seperti apa sih, Bu? Ciri-ciri badaniah itu kan ada tuh perkumpulan yang misalnya, khusus orang-orang gemuk gitu. Jadi, dibentuk supaya satu sama lain, bisa, saling memotivasi dan meningkatkan kepercayaan diri. Jadi ada kumpulan orang-orang yang memang, ukurannya yang kecil-kecil, atau misalnya kalau nggak salah di Jawa Barat apa di Bandung ya? Itu tuh ada, kumpulan yang, isinya tuh orang-orang di dalamnya itu unik semua. Misalnya, ada yang hydrocephalus kepalanya besar, ada yang misalnya badannya kecil, macam-macam lah. Nah, itu disebut dengan ciri-ciri badaniah yang sama. Oke, terus apa aja nih yang menjadi ciri-ciri kelompok sosial? Yang menjadi ciri-ciri kelompok sosial adalah yang pertama, adanya hubungan timbal balik antara anggota dengan anggota lainnya. Ibu percaya banget siapapun kalian, ketika kalian join, pada satu kelompok tertentu, pasti, ada hubungan timbal balik satu sama lain. Kalian tuh berharap satu sama lain itu apa ya, saling menguntungkan. Nah, itu disebut dengan ciri-ciri kelompok. Bersistem dan berproses. Kalau kelompok sosial itu pasti harapannya adalah apa ya, kita tuh dapat sesuatu di situ. Sama lah kalau misalnya kalian ikut komunitas, kemudian kalau misalnya kalian ikut organisasi di luar kampus, pasti kan ada sesuatu yang ingin kalian harapkan gitu ya. Bersistem dan berproses. Nah, selanjutnya ada pembentukan dan penegasan struktur organisasi kelompok. Nah, biasanya ini berdasarkan peranan-peranan dan kedudukan hierarki. Nah, peran-peranan dan kedudukan hierarki ini tuh lambat laun. Nah, ini ada yang nanya pasti ya, Bu, hierarki itu apa sih? Hierarki itu adalah turunan jabatan. Jadi kalau misalnya jabatannya paling atas adalah presiden, hierarkinya terus ke bawahnya apa ya? Menteri atau juru bicara. Jadi hierarki itu seperti itu, tingkatan lah. Hierarki sama dengan tingkatan gitu ya. Jadi bagaimana, tiap orang punya tingkatannya. Kalau di Bali ya, kalau di Bali, kita mengenal kasta. Jadi,
di Bali itu, masyarakatnya masih percaya mengenai kasta. Jadi misalnya kasta apa tidak boleh menikah dengan kasta apa. Jadi ada ukuran-ukuran tertentu yang membuat, antar kasta ini tidak boleh menikah gitu ya. Eee, ini yang disebut dengan si kelompok sosial berdasarkan struktur atau peranan hierarkinya gitu ya. Nah, terus terjadinya penegasan dan pengaruh norma-norma, terhadap anggota kelompoknya. Jadi, Ibu, berikan contoh lagi, teman-teman yang di Bali gitu ya. Kalau teman-teman yang di Bali, ketika dia tergabung pada sebuah kelompok sosial berdasarkan marganya, berdasarkan, kastanya, maka otomatis akan ada, pedoman norma-norma di dalamnya. Ibu pernah dengar dari teman Ibu yang di Bali, dia menyampaikan bahwa kami ini sangat dibatasi, jadi tidak boleh sembalang bergaul, tidak boleh menikah dengan orang yang memang, berbeda kasta atau kastanya lebih rendah dari kita gitu. Minimal kastanya lebih tinggi atau kastanya setara gitu ya. Jadi, teman-teman, di Bali itu masih percaya, hal-hal seperti itu. Nah, kemudian setiap anggota kelompok harus sadar bahwa dia merupakan bagian dari kelompoknya. Ini pasti berulang kali ya. Kalau dia sadar kalau dia bagian dari kelompok itu, pasti akan selalu ada gitu. Nah, jadi kesadaran itulah yang membentuk dia bagian dari kelompok tersebut. Nah, ini ada kelompok-kelompok macam-macam kelompok gitu ya. Kelompok sosial dipandang dari sudut individu. Jadi kelompok sosial ini dilihat dari misal ibu nih, ibu punya komunitas. Nah, ketika ibu punya komunitas, ibu ngelihat nih sudut pandangnya apakah itu komunitas ibu atau bukan gitu ya. Nah, itu dilihat dari sudut pandangnya gitu. Nah, terus ada, paguyuban dan patembayan. Nah, ini, cukup menarik ya. Kalau paguyuban itu kalau nggak salah coba, paguyuban tuh orang-orang yang berkumpul dengan, apa ya, memiliki interest yang sama kalau tidak salah ya. Nanti kalau misalnya Ibu salah menyampaikan tolong di ini ya, tolong apa, dikoreksi. Jadi apa sih paguyuban ini? Nah, paguyuban ini paguyuban ini adalah perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan dengan orang-orang yang sepemahaman. Biasanya paguyuban ini juga, eee, apa ya, berdasarkan anggota keluarga. Jadi paguyuban itu, pernah nggak sih misalnya ada keluarga kalau di keluarga Ibu ya, jadi, kalau di keluarga Ibu tuh karena kami marganya Linge, jadi, kalau misalnya kumpul dengan seluruh marga Linge berdasarkan keturunan dan lain sebagainya, maka otomatis itu disebut dengan paguyuban. Atau misalnya keluarga Haji Holil gitu ya, keluarga Haji Holil. Nah, itu kan ada turunan-turunannya, nah itu disebut dengan paguyuban gitu ya. Jadi paguyuban itu karena ada bersifat kekeluargaan, sepemahaman di antara, para kelompoknya dan biasanya dia, memiliki garis keturunan sedarah gitu ya. Nah, kalau patembayan ini adalah, masyarakat, di mana, mendapatkan prioritas penting daripada asosiasi sosial. Jadi kalau misalnya, apa sih, sifat, a aduh, yang dimaksud dengan sifat tembayan ini adalah, biasanya, gimana ya ngejelasinnya Ibu, biar mudah. Jadi si patembayan ini tuh, dia lebih kepada, mmm, individu yang ada dalam kelompok sosial, tapi dia tidak punya ini, tidak punya keterikatan satu sama lain dan, sifatnya biasanya relatif pendek gitu ya. Misalnya berdasarkan status sosial, karir, atau prestasi. Jadi kalau patembayan itu, pernah nggak sih kalian melihat kalau misalnya temannya pintar, biasanya dia akan berkumpul dengan orang-orang yang pintar. Nah, itu disebut dengan patembayan, gitu ya. Jadi dia akan berkumpul berdasarkan prestasinya, berdasarkan pendidikannya, kemudian berdasarkan aspek-aspek yang lain. Nah, itu disebut dengan si patembayan itu sendiri, gitu. Terus apa yang disebut dengan in group dan out group? Kalau in group dan out group itu adalah, orang-orang yang berada dalam sebuah kelompok. Contoh nih kalian ada di kelompok IK 4 dan IK 6. Nah, terus, kalian udah ada di in group-nya emang ada di situ. Itu in group tuh kelompok sosial yang ada di kampus. Itu kalian di kelas, kemudian ikut UMKM, ikut organisasi di kampus. Nah, terus kalian ada kelompok di luar kampus, misalnya saya ikut komunitas kesehatan mental gitu, saya ikut komunitas balap karung, saya ikut komunitas, lomba bawa kelereng gitu. Nah, itu disebut dengan outgroup.
Nah, terus ada kelompok primer dan kelompok sekundernya. Nah, jadi, kalau kelompok primer dan kelompok sekunder itu seperti apa, Bu? Kelompok primer dan kelompok sekunder itu lebih kepada kalau kelompok primer itu dia akan membahas mengenai hal-hal yang pokok yang, saya wajib banget nih ikut ini dan, berita, informasi apapun nggak mungkin kalian ketinggalan mengenai kelompok primernya. Karena kenapa? Dianggap, kalian tune in di dalam kelompok tersebut. Nah, itu yang disebut dengan kelompok primer. Nah, kalau kelompok sekunder itu adalah kelompok yang, kalian ikut organisasi atau kalian ikut kelompok sosial lainnya, ikut komunitas lainnya, tapi itu jadi nomor sekian, kalau sempatlah ikut gitu. Jadi nggak ada kan kita kalau misalnya ikut dalam sebuah kelompok tuh ketika kita suka sama kelompoknya, kita akan ngikutin terus kelompok tersebut. Tapi kalau misalnya kita nggak terlalu suka, ya diajakin kita cuek, di grup kita jadi silent reader. Nah, itu disebut dengan kelompok sekunder. Terus ada klasifikasi tipe-tipe kelompok sosial. Ini akan kita bagi ya untuk klasifikasi-klasifikasi, tipe kelompok sosial ya. Oke, ini tipe, kelompok sosial ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita mulai dulu dari yang pertama, menurut Surjanus Sekonto apa aja sih? Ada berdasarkan besar kecilnya anggota kelompok. Jadi George Simmel mengatakan bahwa besar atau kecilnya jumlah anggota kelompok ini akan mempengaruhi pola interaksi sosial dan kelompok di dalamnya. Seperti yang Ibu sampaikan, semakin sedikit jumlah anggota kelompok yang ada di dalamnya, maka interaksi sosial para anggota kelompoknya makin erat. Karena kenapa? Sedikit orang-orangnya dan makin akrab gitu ya. Nah, kebalik kalau misalnya orang-orangnya makin banyak. Kalau orang-orangnya makin banyak, pola interaksinya jadi makin sedikit, makin sempit. Kenapa makin sedikit? Kenapa makin sempit? Ya karena makin banyak kita untuk berinteraksinya jadi sulit gitu. Nggak seperti orang-orang yang berada di kelompok dengan jumlah anggota yang kecil gitu ya. Ini yang cukup menarik. Nah, terus yang kedua, berdasarkan derajat interaksi dalam kelompok. Nah, derajat ini juga dapat dilihat pada beberapa kelompok sosial yang berbeda. Nah, derajat interaksi ini tuh kalian pernah nggak ya, Ibu nggak tahu sih, kalau zaman Ibu dulu kuliah gitu ya, waktu zaman dulu Ibu kuliah itu selalu ada kayak gini nih, derajat dan interaksinya tuh. Iya dan dia mah pinter kalau ngerjain kelompok itu pasti harus sama gengnya. Jadi saya sama-sama pinter. Jadi dia kalau misalnya disatuin sama anggota kelompok yang lain, dia tuh enggan karena merasa bahwa derajat interaksinya beda. Jadi cuma seperlunya. Tapi kalau misalnya kita terbiasa kerja kelompok sama dia, kemudian dia juga membawa kita ke arah kepintaran gitu ya, atau kerajinan, nah itu otomatis, biasanya kalian akan merasa, dekat dengan orang tersebut gitu, dan itu memiliki derajat tersendiri. Nah, kemudian yang ketiga, berdasarkan kepentingan dan wilayah. Ini menarik. Ini apa, Bu, yang berdasarkan kepentingan dan wilayah? Nah, yang disebut dengan kelompok berdasarkan, kepentingan, sosial atau wilayah ini adalah, gimana ya ngejelasinnya? Jadi, kalau tipe-tipe, klasifikasi sosial ini, kita akan merasa berkuasa ketika kita berada di wilayah kita dan kita memiliki kepentingan. Akan beda ketika kita tinggal pada sebuah wilayah, tapi kita tidak punya kepentingan. Contoh nih, kalau misalnya orang mahasiswa yang datang ke Bandung, mereka kan orang asing, jadi tidak paham nih di Bandung tuh ada apa, harus seperti apa dan lain sebagainya, sehingga secara tidak langsung, itu bukan masuk kelompok sosialnya dia. Nah, beda kalau misalnya dia pulang ke kampung halaman. Nah, ketika dia pulang ke kampung halaman, itu menjadi komunitinya sebagai kelompok sosialnya karena, dari cara bicara, logat, kemudian interaksi dan lain sebagainya sama gitu ya. Nah, itu yang disebut dengan wilayah. Next, ada yang berdasarkan, derajat organisasi. Derajat organisasi dulu apa berdasarkan kelangsungan kepentingan? Oke, kelangsungan kepentingan dulu ya. Nah, apa sih yang disebut dengan kelangsungan kepentingan ini? Dalam kelangsungan kepentingan ini dikatakan bahwa sebetulnya tiap orang masuk ke dalam sebuah kelompok itu punya kepentingannya masing-masing.
Entah itu dia untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri, entah itu dia untuk memenuhi kepentingan anggota kelompoknya, entah dia apa ya, ada kepentingan-kepentingan yang menurut dia tuh, "Ya udahlah saya gabung aja kelompok ini biar saya ada kerjaan." Nah, itu disebut dengan adanya kepentingan, dalam, terbentuknya sebuah kelompok sosial gitu ya. Next, berdasarkan derajat organisasi. Nah, apa sih yang disebut dengan berdasarkan, derajat organisasi? Kelompok sosial terdiri atas kelompok sosial yang terorganisir dengan rapi. Jadi gini, maksudnya itu kan kita punya kelompok sosial. Nah, kelompok sosial ini sebetulnya orang-orang anggota kelompok yang ada di kelompok sosial itu biasanya dia dari kelompok lain. Nah, itu tuh, organisasinya bisa terorganisir dan sangat rapi gitu ya. Makanya itu dikategorikan sebagai kelompok sosial terdiri atas kelompok yang terorganisir dan rapi gitu ya. Jadi, seberapa rapi dan terorganisirnya. Nah, ini ada 2 nih, kelompok sosial yang tidak teratur dan masyarakat setempat. Jadi kalau misalnya kelompok sosial yang tidak teratur itu seperti apa? Kayak kerumunan. Kerumunan tuh kayak gimana sih, Bu? Kerumunan tuh kalau misalnya kalian nonton konser, ya itu, kayak nonton konser, kemudian nonton kebakaran, nonton orang berantem, nah itu disebut kerumunan, maka itu sebetulnya masuk kategori kelompok sosial. Kenapa masuk kategori kelompok sosial? Karena kalian punya, interest atau ketertarikan hal yang sama, tertarik nonton orang berantem, tertarik nonton kebakaran, tertarik nonton konser. Nah, itu disebut dengan kerumunan. Nah, kalau publik itu seperti apa? Publik itu, bukan pada satu kondisi tertentu. Kalau tadi kan kayak nonton konser, lihat kebakaran, kemudian yang lain-lainnya itu kan ada tujuan yang sama gitu. Nah, kalau publik tuh enggak, publik itu secara keseluruhan. Jadi, ketika satu unikom aja. Nah, satu unikom itu dikategorikan sebagai publik karena memang, dia tidak teratur gitu ya. Nah, terus ada unsur komunitas nih, unsur komunitas itu apa? Seseorang yang masuk ke dalam sebuah komunitas, apapun itu komunitasnya, pasti dia ikut komunitas karena satu, punya perasaan yang sama, merasa bahwa, "Oh, saya nggak sendirian nih, makanya saya ikut deh komunitasnya." Merasa, seperasaan, untuk si komunitasnya sendiri. 2, merasa sepenanggungan, "Oh iya ya sama saya juga, sama-sama seperti ini, jadi saya nggak merasa sendirian. Nasib kita sama," gitu. Jadi ada perasaan senasib ya, sepenanggungan, nah itu disebut dengan unsur komunitas dan juga saling memerlukan satu sama lain. Jadi biasanya orang-orang yang berada dalam komunitas ini, akan, saling memerlukan satu sama lain. Kenapa dianggap saling memerlukan satu sama lain? Ya karena butuh gitu. Jadi, makanya dikategorikan sebagai saling memerlukan satu sama lain. Oke, ini menarik. Apa nih yang disebut dengan lembaga? Apakah lembaga juga masuk ke dalam sebuah kelompok? Betul, lembaga masuk ke dalam sebuah kelompok, di mana lembaga ini merupakan suatu sistem, untuk mencapai tujuan, oleh masyarakat yang dianggap penting. Nah, tiap orang itu ketika masuk kepada sebuah lembaga, itu pasti punya tujuan tertentu dan pasti dianggap penting. Kenapa dianggap memiliki tujuan tertentu dan kenapa dianggap penting ya? Karena ya, dia apa ya, karena lembaga ini bukan hanya kelompok sosial, tapi dia jelas secara hukum gitu ya. Kalau lembaga itu biasanya jelas secara hukum, jadi bukan hanya komunitas-komunitas gitu, kayak ada beberapa komunitas yang dia tidak, apa ya, ada komunitas yang dia tidak terdaftar secara hukum, tapi kalau lembaga itu dia terdaftar secara hukum, jadi memang diakui oleh negara gitu. Nah, untuk apa nih fungsi lembaga? Fungsi lembaga ini adalah satu, menjaga ketentuan masyarakat, karena balik lagi, nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan itu dibentuk oleh negara karena untuk apa? Untuk menjaga supaya masyarakatnya stabil gitu. Dalam artian supaya masyarakatnya itu nggak ngalor ngidul dan lain sebagainya gitu. Maksudnya ngalor ngidul tuh nggak seenaknya lah kan, kadang merasa bahwa, dia jadi seenaknya kan, "Oh, saya kan warga negara ini, saya kan sudah bayar pajak," dan lain sebagainya, tapi dia jadi seenak. Nah, ini yang, sebenarnya tidak boleh terjadi gitu ya. Nah, terus selain itu
itu, ada juga memberikan, pedoman pada anggota masyarakat. Nah, ini cukup menarik. Ini maksudnya memberikan pedoman ini seperti apa? Nah, maksudnya memberikan pedoman pada anggota masyarakat itu adalah sebagai tuntunan. Karena masyarakat itu ya gimana yang ngatur gitu. Kalau misalnya yang ngaturnya bagus, yang ngaturnya oke ya, biasanya dia akan ikut-ikut aja sesuai dengan yang ngatur gitu. Jadi makanya kenapa dikatakan bahwa fungsi lembaga ini, memang, sesuai dengan, apa ya, fungsi lembaga ini sesuai dengan, tuntunan supaya masyarakat ini terarah gitu. Terus yang ketiga memberikan pegangan kepada masyarakat. Pegangan tuh biar dia tahu, apa, aturan-aturan yang ada di dalamnya. Ini contohnya lembaga ada 8, ada lembaga penerbangan dan antariksa, banyaklah lembaga-lembaga kayak gitu ya, ini contohnya aja. Oke, sip. Kayaknya udah selesai materinya, tidak terlalu banyak, tapi slide-nya kayaknya banyak banget ya, ada 26 halaman, tapi sebenarnya sedikit sih. Oke, seperti biasa kalau Ibu terlalu cepat, kalau kurang paham atau masih bingung, boleh tanyakan di kelas ya. Terima kasih.